Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pekerjaan lapangan. Saya Iqda Kurniastionanda dengan NIM 1716000123. Di sini saya akan menjelaskan untuk yang pertama yaitu tahapan pekerjaan lapangan yang terdiri dari 4, yaitu pertemuan awal, pengujian transaksi, komunikasi audit, serta pertemuan akhir. Untuk yang kedua yaitu evaluasi. Dalam penerapan standar 2120 IIA A4 ada 4, yaitu bagan alir, pengujian transaksi, ICQ, dan yang terakhir yaitu ICES. Yang ketiga yaitu bukti audit. Ada 3 kriteria bukti. Yang pertama cukup, relevan, serta andal. Serta kesimpulannya yaitu yang terdiri dari klarifikasi bukti audit berdasarkan sumber, tipe bukti audit, dan yang terakhir yaitu teknik pengujian. Untuk kertas kerja audit sendiri memiliki arti catatan yang dibuat auditor selama proses audit berlangsung dan berisi prosedur audit dan pengujian yang dilakukannya, informasi dan bukti yang diperolehnya, serta simpulan yang dibuatnya. Selanjutnya yaitu tahapan pekerjaan lapangan. Ada 4 tahapan. Yang pertama yaitu pertemuan awal. Dalam pertemuan ini, auditor diharapkan memperoleh gambaran mengenai audit atau sistem yang akan diaudit, sumber daya yang tersedia, dan informasi yang relevan. Untuk yang kedua yaitu pengujian transaksi. Dalam tahap ini, transaksi akan diuji menggunakan berbagai teknik termasuk sampling. Untuk yang ketiga yaitu komunikasi audit. Berdasarkan hasil survei pendahuluan yang dilakukan auditor akan membahas temuan yang signifikan dengan audit. Dan yang terakhir yaitu pertemuan akhir. Setelah selesai, auditor akan bertemu dengan auditor untuk membahas temuan awal dan rekomendasi yang disesuaikan. Nama saya Rosita Dwi Sakti dengan NIM 17160020. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai evaluasi penerapan standar IIA 2120 A4. Yang pertama, bagian alir. Bermanfaat untuk menggambarkan secara visual proses yang didesain atau dimaksudkan dengan tujuan pengendalian. Yang kedua, pengujian transaksi. Pengujian transaksi umumnya digunakan untuk memastikan semua kebijakan dan prosedur pengendalian yang diterapkan telah diikuti dalam memproses transaksi. Yang ketiga, ICQ, menuntun auditor untuk bertanya tentang internal kontrol khusus atau umum kepada manajemen audit. Yang keempat, internal kontrol evaluasi sistem, sama halnya dengan ICQ, tetapi lebih ditekankan pada aspek sistem informasi yang ditetapkan audit. Bukti audit. Bukti yang didapat selama pelaksanaan audit harus diberikan dasar yang memadai untuk pemberian pendapatan auditor, temuan, dan rekomendasi auditor yang dinyatakan dalam laporan audit. Untuk itu, bukti audit harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, cukup atau jumlah bukti audit yang menggambarkan keseluruhan kondisi yang dipermasalahkan. Yang kedua, relevan, bukti berhubungan langsung dengan tujuan dan ruang lingkup audit yang dijalankan. Yang ketiga, andal, bukti yang diperoleh harus akurat, dapat dipercaya, bukti diperoleh secara langsung. Klasifikasi bukti audit. Yang pertama, bukti internal, bukti yang diperoleh dan dibuat oleh audit, misal memo, daftar gaji, dan notulen rapat. Yang kedua, bukti internal eksternal, bukti yang berasal dari lingkungan internal tetapi juga melibatkan pihak eksternal, misal bukti pengiriman barang yang ditandatangani oleh pihak yang menerima barang. Bukti eksternal internal, bukti yang berasal dari pihak eksternal kemudian diproses oleh pihak internal, misal faktur penjualan dari rekanan yang diterima dari pembelian barang. Bukti eksternal, bukti yang berasal dari pihak eksternal dan dibuat oleh pihak eksternal, misal konfirmasi bank terkait saldo kas dan pelanggan terkait piutang. Saya Rosarizky Molina, nomor NIM 17160129. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu tentang tipe bukti dokumen yang terdiri dari struktur pengendalian internal atau SPI, yang artinya bukti terkait informasi yang dicantumkan dalam laporan keuangan. Yang kedua ada bukti fisik, yaitu bukti yang diperoleh melalui aktivitas pengamatan langsung. Yang ketiga bukti dokumen, yaitu bukti yang disajikan
dengan terbuat dari kertas yang mengandung informasi, angka, huruf, dan simbol. Yang keempat ada bukti keterangan, yaitu bukti yang diperoleh dari pihak audit dan pihak ketiga melalui pertanyaan dari auditor. Yang kelima bukti analitis, yaitu bukti yang diperoleh dari analis terkait data audit dan data lainnya. Selanjutnya yaitu ada teknik pengujian, ada satu wawancara. Artinya wawancara dapat mengidentifikasi masalah, memberikan bukti untuk konfirmasi temuan audit. Yang kedua ada pengujian audit, yaitu seberapa akurat sistem penyediaan jumlah pengujian kepatuhan atau pengujian substantif. Yang ketiga ada seleksi. Metode ini secara signifikan mengurangi biaya yang terbuat dari identifikasi audit internal yang berfungsi lebih efektif. Yang keempat pertanyaan. Pertanyaan dapat dilakukan secara terstruktur melalui kuesioner. Selanjutnya dapat dilakukan wawancara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Imratul Mufidah, NIM 1760141 akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya tentang teknik pengujian. Nomor 5 yaitu inspeksi, mengamati secara rinci ke tempat kejadian yang dilakukan terhadap dokumen dan fisik. Nomor 6 diagram. Dengan metode ini dapat teridentifikasi sebuah proses atau tindakan yang berlebihan dan tidak berguna. Nomor 7 pemodelan. Metode yang memfasilitasi pengambilan keputusan melalui simulasi proses aktual. Nomor 8 observasi. Pengamatan terhadap suatu aktivitas terkait dengan pengendalian intern yang diterapkan audit. Nomor 9 konfirmasi, yaitu permintaan tertulis ke objek audit atau pihak ketiga untuk konfirmasi tertulis atau informasi yang lain. Nomor 10 analisis, yaitu studi tentang informasi yang diperoleh dan penggunaannya untuk kesimpulan juga perbandingan. Nomor 11 vouching, pengecekan bukti dari catatan ke dokumen dasar untuk menentukan validitas dan akurasi pencatatan transaksi. Nomor 12 tracing, menelusuri bukti transaksi ke dasar catatan atau jurnal buku besar. Nomor 13 dan terakhir yaitu scanning, penelaah secara umum guna mendeteksi adanya elemen-elemen yang memerlukan penyidikan lebih lanjut. Kesimpulan, tahapan-tahapan pekerjaan lapangan terdiri dari pertemuan awal, pengujian transaksi, komunikasi audit, dan pertemuan akhir. Evaluasi merupakan tahap yang paling penting dalam setiap penugasan audit karena memberikan kesempatan bagi auditor untuk menerapkan kreativitas profesional secara maksimal. Bukti yang didapat selama pelaksanaan audit harus memberikan dasar yang memadai untuk pemberian pendapat auditor, temuan, dan rekomendasi auditor yang dinyatakan dalam laporan audit. Bukti audit harus memenuhi kriteria yang cukup, relevan, dan memadai serta praktis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.